Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Zahiro Alfiyah Sa'adah dengan NPM G1D021021 sebagai ketua. Kemudian saya sendiri, Tarisa Faradila Sugianto dengan NPM G1D021057 sebagai sekretaris. Dan Nurdila dengan NPM G1D021023 sebagai anggota. Pada video ini, kami akan menjelaskan hasil rangkuman kami tentang pengendalian ketinggian kolam di aliran sungai pembangkit listrik tenaga air menggunakan fuzzy controller. Dalam pembangkit listrik tenaga air konvensional dengan reservoir besar, turbin menyesuaikan dengan posisi gerbang gawang dengan variabel suplai daya. Selama periode permintaan puncak menyediakan jaringan listrik dengan fleksibilitas operasional. Kemudian, pembangkit listrik tenaga air sendiri merupakan pembangkit yang memanfaatkan aliran air yang diubah menjadi energi listrik. Di Provinsi Bengkulu sendiri, terdapat dua pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, PLTA Musi di Kabupaten Kepahyang, kemudian yang kedua PLTA Tes di Kabupaten Lebong. Sistem kerja dari PLTA sendiri cukup sederhana dan ramah lingkungan. Komponen utamanya adalah bendungan, saluran pembawa air, powerhouse, dan unit transmisi. Prinsip kerja dari PLTA sendiri cukup sederhana, di mana air di sungai disimpan di dalam bendungan. Kemudian air dialirkan ke intake menuju turbin melalui pipa paset. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik menuju ke generator. Sementara generator sendiri berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Setelah itu, transformator menaikkan tegangan arus AC agar listrik lebih efisien saat di saluran transmisi. Untuk trafo yang digunakan adalah trafo step up. Transmisi sendiri berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri-industri. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Karena ukuran dan kapasitas dayanya lebih kecil, PLTA dianggap sebagai sumber energi terbarukan dan tidak berkontribusi secara signifikan terhadap masalah kontrol. Dan oleh karena itu, strategi kontrol atau pengendaliannya dapat dirancang untuk mendapatkan pelacakan terbaik dari sungai yang tersedia. Perilaku sistem kontrol ini sangat berbeda dari pengatur frekuensi pada beban tradisional, terutama dalam konfigurasi pengalihan, di mana elemen-elemen inersia tinggi disisipkan di antara variabel yang dikontrol dan variabel kontrol. Karena respon waktu dari sistem elektromekanis jauh lebih cepat daripada sistem hidrolik, variabel kecepatan yang disebabkan oleh perubahan aliran turbin tidak dipertimbangkan. Skema pengendalian pembangkit listrik tenaga air atau PLTA diimplementasikan untuk menjaga ketinggian kolam agar tetap konstan terlepas dari operasi turbin hidro. Controller PI. Controller PI digunakan untuk memodifikasi posisi gerbang gawang untuk mempertahankan ketinggian air agar tetap konstan di kolam dan didefinisikan sebagai dW per dt sama dengan H-pon kurang Href per TI tambah K kali D H-pon dikurang Href per dt. Keuntungan PI ditentukan dengan linearisasi persamaan di atas. Rawls-Horowitz kriteria dianalisis dan diperoleh PI disesuaikan untuk setiap operasi titik melalui perolehan akar lokus. B. Kontrol fuzzy. Algoritma sistem fuzzy menawarkan banyak keuntungan dibanding kontrol tradisional karena memberikan konvergensi yang cepat, tidak sensitif terhadap parameter,
dan menerima sinyal yang berisik dan tidak akurat. Sistem ini dapat digunakan untuk sistem inferensi apapun di mana fungsi keanggotaan keluarannya linear atau konstan. Hal yang mempengaruhi kinerja PLTA yaitu kondisi cuaca. Pada saat cuaca kemarau mengakibatkan volume air yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan pembangkit lainnya, seperti PLTU yang membutuhkan persiapan panjang dengan waktu 16 jam yang menyebabkan tidak bisa berhenti beroperasi. Sementara pada PLTA, waktu persiapannya lebih cepat dan efisiensi. Contoh PLTA di Bengkulu yaitu PLTA Musi yang di mana pada saat kondisi normal hanya menggunakan 1 unit, tetapi pada pukul 4 sore sampai jam 10, beban puncak menggunakan 3 unit dan jika energi sudah mencukupi kapasitor, maka semua unit akan berhenti. Sekian video dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.